Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah halaman 15 hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadis asyara an Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-hadisu utawi hadis as-sadis asyara kang nomor 16 iku an Ali bin Abi Thalib den riwayataken saking Ali bin Abi Thalib karramal muga-muga mulyakaken sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali ing awake Sayyidina Ali. Yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan masalah wajhahu. Apa annahu satuhuni Sayyidina Ali iku qala dawu sapa Sayyidina Ali dawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz qala Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mangkor aqul wallahu ahad ing ila akhiriha ing dawuh mangkara ahman utawi sapane wong iku qara muca sapa man kul wallahu ahad ing surat kul wallahu ahad ila akhiriha tumeka maring akhire kul wallahu ahad maca ba'da sholatil fajri ing dalam sause salat subuh. Maca sause salat subuh asra amsa ammarratin kelawan 10 ambalan. Asra marratin kelawan 10 ambalan lam yasil moko ora bisa tumeka ilahi maring man apa dzambun tuso fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina. Wa in jahada senajan nemen-nemeni sapa asyaitanu setan. Wa hiya hale utawi kul wallahu ahad iku suratun surat makkiyatun kang bangsa Mekah. Wahia utawi kul wallahu ahad iku arba'u ayatin papat piro-piro ayat wa khamsa asyarotah lan 15 apani kalimatin wa sab'atun lan 7 wa arba'un lan 40 apani harfan hurufi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sadis asyara an Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad ila akhirnya ba'da sholatil fajri asra marratin lam yasil ilahi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitan. Di hadis yang ke-16 diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tahu bahwa Rasulullah bersabda mangkor aqul wallahu ahad ila akhirih, yang artinya bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 10 kali setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas 10, maka pada hari itu orang tersebut tidak bisa melakukan dosa, lam yasil dzambun, sekalipun setan itu berusaha. Artinya gimana? Bagi orang yang setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas 10, maka maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah sehingga setan tidak bisa menguasai orang tersebut bagaimanapun usaha setan untuk menjerumuskan orang tadi. Wahia suratun makkiyah wa huwa arba'u ayatin wa khamsa asyarata kalimatan wa sab'un wa arba'un harfan. Surat Al-Ikhlas itu termasuk surat yang diturunkan pada waktu Rasulullah ada di kota Mekah. Jadi turunnya surat Al-Ikhlas itu ada di kota Mekah. Jumlah ayat sebanyak 4 ayat. Ayat pertama qul wallahu ahad
kedua Allahus Samad, ketiga lam yalid walam yulad, yang walam yakullahu kufuwan ahad. 4 ayat, kalimatnya sebanyak 15 kalimat. Kul huwallahu kul huwallahu ahad, itu 5, 4. Kul huwa Allahu ahad, 4. Allahus Samad, Allahus apa itu? Jadi semua kalimatnya itu ada 15 kalimat. Hurufnya, huruf surat Al-Ikhlas itu jumlahnya 47 huruf. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah selesai sholat subuh, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah sehingga setan itu tidak bisa menguasai orang tadi. Jadi lam yasil dzambun fi dzalikal yaum wa in jahadaka syaitun, berarti dijaga oleh Allah. Jadi sehingga orang itu tidak bisa untuk melakukan, dijaga dari gangguan setan. Manusia melakukan maksiat itu kenapa? Karena mendapat gangguan dari setan. Tapi kalau orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah sholat subuh, maka akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Ya, saya itu sudah mencoba baca 10 kali. Tapi kenapa saya itu masih seperti ini, tetap tidak ada perubahan? Berarti ya cara bacanya kita itu kurang mantap, kurang percaya. Ya sudah, itu gimana? Kalau kita percaya bahwa apa yang disabdakan Rasul itu pasti benarnya, insya Allah bisa. Surat Al-Ikhlas bisa. Wa'an Ubay bin Ka'b lan den riwayatakan saking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi. Dawuh man qara'a surat Al-Ikhlas marratan wahida u'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Ing dawuh man qara'a, man utawi sapa ni wong iku qara'a maca sapa man surat Al-Ikhlas ing surat Al-Ikhlas berapa kali? Marrotan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan. Opo marroh? Marrotan namanya masdar marroh, wahidatan naat yang berfaedah taukid. Uktia muka den paringi sopoman, uktia muka bakal den paringi sopoman minal ajri saking ganjaran, kamis di ajri mi'ati syahidin, koyok padani ganjarani 100 wong mati syahid, 100 wong kang mati syahid. Wa'an Anas bin Malik lan den riwayataken saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa qala dawu qala Rasulullah, qala dawu sapa Anas bin Malik, dawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing lafaz qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dawu man qara'a qul huwallahu ahad, ing dawu man qara'a qul huwallahu ahad marratan. Kul man utawi sapa ni wong, man utawi sapa ni wong iku qara'a maca sapa man maca qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad marratan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan apa marrah. Faka'an nama qara'a muka kaya muka angin pasti. Faka'an nama muka kaya muca sapa man muca sulusal Qur'ani ing seperteloni Al-Qur'an. Sulusal Qur'ani ing seperteloni Al-Qur'an. Waman utawi sapa ni wong, waman utawi sapa ni wong iku qara'aha muca sapa man ing Qul huwallahu ahad atau ing surat Al-Ikhlas marrotaini kelawan rong ambalan, faka'an nama qara'a muka koyok muca sapa man muca sapa man sulusayil Qur'ani ing rong perteloni Al-Qur'an, ing rong perteloni Al-Qur'an. Waman utawi sapa ni wong iku qara'aha muca sapa man ing Qul huwallahu ahad atau ing surat Al-Ikhlas,
salasa marratin kelawan ing telung ambalan. Faka'anna maqra'a moko kaya maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kullahu ya sekabehane Al-Qur'an. Waman utawi sapa ni wong iku qara'a maca sapa man ing surat Al-Ikhlas ihda asyrata ing 11 apane marrotan ambalani. Bana mukom bangun sapa Allah Ta'ala lahu krono man bangun baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga min yakutatin saking yakut hamro akang abang opo yakut wa kana lan ono opo sababun nuzuli hadhihi surati sebabe tumuruni ikilah surat iku kala dawu sapa Ubay bin Ka'ab sopo Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdillahi lan Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyati lan Abu Aliyah wa Syi'bi lan Syi'bi wa Ikrimatah lan wa Ikrimatu lan Ikrimah radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Ta'ala halim luhur sapa Allah ngridoni anhum saking Ubay bin Ka'ab Jabir bin Abdullah Abu Aliyah, Syi'bi dan Ikrimah ajma'ina halis sekabehane. Dawuh ijtama'ah kumpul. Dawuh sapa Ubay ijtama'ah kufaru Makkah wa hum Amir bin ing dawuh ijtama'ah kumpul sapa kufaru Makkah ta wong pira-pira wong kafir tanah Mekah. Wahum utawi kufar Mekah iku Amir bin Tufailin Amir bin Tufail wa Zaid bin Qaisin lan Zaid bin Qais wa ghairuhum lan liyani Amir bin Tufail ila akhir. Hadaru podo teko sapa kufar Mekah wa qalu lan ngucap sapa kufar Mekah ya Muhammad wahai Muhammad sif nyifatono sira lan maring kita nyifati rabbaka ing pengiran sira. Amin dhahabin opo to saking emas, amin fiddatin utawa saking perak, au min hadidin utawa saking besi, au nuhasin utawa tembaga. Fa inna alihatana krono satu ni pengiran kita iku min hadil asya'i saking ikilah piro-piro perkara. Faqala moko dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam daw ana Rasulullah innallaha yusbihu syai'an. Ing dawuh ana utawi ingsun iku Rasulullah utusane Allah. Innallah satuhune Allah iku la yusbihu ora nyerupani sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wala aku lan ora ngucap sapa ingsun lahu maring Allah syai'an kelawan suwiji-wiji. Min tilqa'i nafsi saking kekarepane awak ingsun. Fa anzalah muko nurunaken sapa Allah Ta'ala nurunaken hadhihi surata ing ikilah surat. Wa qala lan dawuh sapa Allah kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ing surat kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salam qala man qara'a surat al-Ikhlas marratan wahidatan u'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Jadi di sini ada hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah man qara'a surat al-Ikhlas marratan wahidatan u'tiya ila akhir. Bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka orang tersebut oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. 100 orang mati syahid baca surat Al-Ikhlas satu kali. Ini masalah pahalanya itu banyak. Faka'annam Wa'an Anasin ibni Malikin la qala Rasulullah man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidah faka'anna ma qara'a sulus al-Qur'an ila akhir. Dan hadis yang di sini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Dawe sahabat Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda,
yang isinya man qara'a qul huwallahu ahad Allah marratan wahida faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Ini dari Rasulullah, bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka sama dengan seakan-akan orang itu membaca Al-Quran sepertiganya, sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. Wa man qara'a marrataini faka'annama qara'a thulutsil Qur'an. Dan bagi siapa yang membaca surat Al-Quran surat Al-Ikhlas 2 kali, sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 20 juz. 2/3 Al-Quran berapa? 20 juz. Wa man qara'aha thalatha marrah faka'anna Al-Quran kullahu. Dan bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Ini sabda Rasul. Benar, pasti benarnya. Kalau coba kita sekarang, benar atau tidak? Benar. Kita sekarang ingat kepada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah itu pernah mengadakan lomba hafal baca Al-Quran yang tercepat akan dapat hadiah. Jadi oleh Rasul, bagi siapa yang sekarang ada lomba baca Al-Quran, siapa menangnya? Inilah Sayyidina Ali. Ingat dari Rasulullah. Rasulullah pernah dari di sini. Jadi Sayyidina Ali ingat terus apa yang dikatakan Rasulullah dawuh, bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Rasulullah mengadakan lomba baca Al-Quran, siapa pemenangnya? Hanya setelah dimulai semua baca Al-Quran dari awal, dari surat Al-Baqarah. Sedangkan Sayyidina Ali tidak tenang-tenang. Dan di saat para sahabat sudah hampir selesai, Sayyidina Ali duduk, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Baca bismillah, habis wudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung saya ada matur, ya Rasulullah, saya selesai hatam Al-Quran 30 juz. Sahabat protes, ya Rasulullah, setelah selesai di Sayyidina Ali selesai baca surat Al-Ikhlas 3 kali, matur bahwa bahwa Sayyidina Ali sudah hatam 30 juz. Yang lain masih baca Al-Quran selesai, semua selesai, para sahabat matur, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sejak tadi nggak baca apa-apa, cuma tadi ya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini pemenangnya siapa? Pemenangnya Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah dawuh, apa yang dikatakan Sayyidina Ali itu benar. Bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Nah ini pemenangnya Sayyidina Ali. Nah, iya. Berarti Sayyidina Ali itu benar-benar memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari awal ngotot-ngotot dari surat Al-Baqarah 1 jam belum hatam, Sayyidina Ali nggak ada 1-2 menit sudah selesai baca. Nih. Jadi pemenangnya Sayyidina Ali, pemenangnya. Nih. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Akhirnya sampean pedoma, kalau gitu saya itu tidak akan baca Al-Quran dari awal, saya akan baca sudah cukup. Sampean keliru. Ya keliru, kita baca Al-Quran dari depan biar kita itu lancar baca Al-Quran. Kalau kita itu baca sama saja lah, menghabiskan waktu. Kalau kita itu cuma mau baca Al-Ikhlas dari awal, kita tidak akan bisa baca Al-Quran, tidak ngerti artinya.
Tidak bisa kita itu memahami sedikit nanti paham. Nah, kalau surah Al-Ikhlas saja, ya, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini kan sifatnya Allah. Di sini. Sedangkan surat yang lain kan banyak kisah-kisahnya, terutama dalam surat Kahfi. Bagaimana keadaannya Ashabul Kahfi ada dalam surat Kahfi. Pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada dalam surat Kahfi. Semua banyak kisah-kisah di dalam surat. Nah, kalau kita mau baca surat Al-Ikhlas saja, nggak ngerti kisah yang lainnya. Sayyidina pemenangnya itu menunjukkan Sayyidina Ali itu benar-benar mengingat betul, memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man qara'a ihda asyrata marratan banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah miyakun hamra. Bagi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka oleh Allah akan dibangunkan rumah dari yakut, rumah yakut yang magma ada di surga. Tapi ya kita itu, saya itu baca surat Al-Ikhlas pasti masuk surga. Sampan jangan cuma dihitung pahala, jangan menghitung pahala terus-terus. Kalau sampan cuma yang dipikirkan pahala, dosa nggak dipikirkan, ya sudah. Kita tidak tahu. Coba baca surah Al-Ikhlas 11 kali seperti ini. Nah, sekarang kita ngerasani orang, bagaimana pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita rasani. Ngerasani itu apa? Ghibah itu adalah membicarakan orang sesuai dengan fakta. Seperti seumpama gini, ada orang yang tangannya itu pendek sebelah, yang kanan lebih pendek daripada yang kiri. Jelas itu fakta, tangannya memang pendek yang kanan. Akhirnya kita melihat orang tersebut langsung bilang kepada itu tangannya yang kanan lebih pendek dari yang kiri. Itu gimana? Ghibah. Ghibah. Ngerasani. Jadi pada waktu zaman Rasulullah, jadi ketika Rasulullah itu melihat, saya lupa, Siti Aisyah, insya Allah Siti Aisyah, melihat ada seorang perempuan menghadap orang perempuan tinggi sekali. Hanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, itu dia jangkung. Apa dari Rasulullah? Muntahlah. Setelah dimuntahkan keluar daging. Oke. Itu ghibah seperti itu. Kalau kita pahala, saya pahala Pak, dosanya yang kita kerjakan tidak pernah kita lupakan. Na'udzubillah. Kadang orang yang wudu, tetesan air wudu itu oleh Allah dijadikan malaikat yang wudunya sempurna. Baca doa, tenang, ingat kepada Allah. Dan kita itu, saya itu banyak malaikatnya, dikelilingi oleh malaikat setiap wudhu, malaikat berapa sudah? Nggak usah mikir ke sananya. Tidak usah mikir ke sana. Ingat dosa-dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita perbuat setiap hari. Kalau di dalam kitab Sulam Tafsir sudah disebutkan, bicara tidak membawa faedah kepada agama dan akhiratnya, maksiatul lesan. Diam tanpa berbuat sesuatu, maksiatul lesan. Nah, di sini ini harus diingat terus. Jadi kita itu sadar, iya, berapa dosa saya yang numpuk, kemaksiatan saya itu sudah berapa. Lah kita nanti ambil amal kebaikan. Tapi jangan ingat amalnya yang bagus-bagus, yang baik, pahala dihitung, dosa nggak pernah dihitung. Na'udzubillah. Kalau kita lah ini termasuk tanda-tandanya orang yang su'ul khotimah, matinya dalam keadaan tidak baik. Orang yang selalu ingat pahala tapi lupa pada dosanya. Lupa kalau dia melakukan, lupa pahala yang dihitung. Ini tanda, sebagian dari tanda-tanda orang yang matinya su'ul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sababu nuzuli hadhihi surah qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abu Ali wa Si wa Ikrimah ajma'in.
ijtama kufaratu Makkah wa hum amir ibni ila akhirih. Dan ini sebab musababnya turunnya surat Al-Ikhlas adalah ini sesuai yang dikatakan oleh sahabat Amr. Kata Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abu Aliyas dan Ikrimah itu turunnya ayat di sini adalah pada waktu orang-orang kufar Mekah, orang kafir berkumpul seperti Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan lain semua berkumpul menjemaatkan Rasulullah. Hai Muhammad, coba sebutkan sifatnya Tuhanmu itu siapa? Apakah Tuhanmu dari emas, dari perak, dari besi atau dari tembaga? Karena kata mereka, kalau Tuhan kami dari emas, ada yang dari emas, dari perak, dari besi, ada yang dari tembaga, itu Tuhan kami. Akhirnya dari Rasul gimana? Faqala Nabi ana Rasulullah innallaha la yusbihu syai'an wa la aqulu syai'an min tilqai nafsi. Tidak Rasul, saya adalah utusannya Allah. Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Dan saya tidak akan mengatakan bahwa Allah itu dari enggak. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu, Allah yang disengaja, Allah tidak beranak, Allah tidak punya ayah. Allah itu satu, tidak ada yang menyamai. Jadi turunnya surat Al-Ikhlas itu di saat orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah untuk menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah punya masa langsung Allah menurunkan ayat Al-Quran seperti ini. Qala dawu bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa as-samadu dawu as-samadu. As-samadu utai maknane somat iku alladzi barang la jaufa kang ora ana weteng iku maujud lau kate alladzi. Wala yakunu lan ora mangan sapa alladzi, wala yasrabu lan ora ngombe sapa alladzi, walau kana lan lamun ono sapa alladzi iku mujawafan duweni weteng lah taja la tahmuko yaktini hajat sapa alladzi ila syai'in maring suci-suci wa huwa hale utawi Allah iku la yahtaju ora hajat sapa Allah ila syai'in maring suci-suci. Bal kullul khalaiki balik utawi sekabehane makhluk iku muhtajunah hajat sapa khalaik ilaihi maring Allah. Wa yuqallu lan den dawahaken apa as-samadu dawu as-samad. As-samadu utawi maknane as-samad iku ayilam yalid tegese orang nglahiraken sapa Allah. Walam yulad lan ora den lahiraken sapa Allah. Wa yuqallu lan den dawahaken apa lam yalid dawu lam yalid utawi dawu lam yalid maknane lam yalid iku laisa ora ono iku lakate Allah sapa waladun anak fayari sumoko bakal maris sapa walad mulkahu ing kratone Allah. Walam yulad utawi maknane lafat lam yulad iku laisa ora ono iku lakate Allah sapa walidun wong tuwa. Fayari sumoko bakal maris sapa walid anhu saking walad. Walam yakun utai makna lam yakun lahu kufuwan ahad iku laisa ora ono iku lahu kadhe Allah apa didun lawani wala nadun lan ora kang madani wala syabihun lan ora kang nyerupani wala ahadun la ora wong siji yusakilu kang nyerupani sapa ahad ing Allah Qala Ibnu Abbas bismillahirrahmanirrahim diriwayatkan dari Sayyid Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas dawuh maknanya as-samadu
adalah suatu perkara yang tidak punya perut, tidak makan, tidak minum. Sekalipun punya perut, tidak, kalau punya perut berarti butuh kepada sesuatu. Sedangkan Allah wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kullul khalaik muhtajuna ilaih. Jadi sedangkan Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Justru semua makhluk itulah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lan den dawahaken apa as-samad dawa as-samad iku ailam yen walam yulad. Sedangkan niki makna dari as-samad itu apa? Adalah artinya Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya anak yang akan mewarisi kekuasaannya Allah. Dan Allah juga tidak punya ayah, tidak ada yang melahirkan. Sehingga mendapat warisan dari anak, enggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad adalah tidak ada perlawanannya, tidak ada yang menyamai kepada Allah. Nggak ada yang menyamai, yang menyerupai Allah, nggak ada. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dawuhnya Abdullah bin Abbas. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat siji annan nabiyya ing satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamma kharaja semangsane metu sapa Rasulullah ilal Madinati maring Madinah ijtama'a muka kumpul sapa kufaru Makkah pira-pira wong kafir Mekah ambabi dari nadwati saking ing atase lawange gedung pertemuan wahia utadari nadwa iku fisikati Abi Jahlin tetep ing dalam dalan buntuni Abu Jahal wa qala lan ngucap sapa kufar Mekah man utawi sapa iku ya rudduh balekaken sapa man Muhammad dan ing Muhammad ilaina maring kita awrok sau uta ing sire Muhammad nukti muka bakal maringi kita ikman mi'atah nakotin ing 100 unta hamro'a kang abang sudal hadakoti tur kang ireng motoi faqala muka ngadeg sapa rajulun wong lanang yukalu kang den ucapaken lahu maring rajul apa Suraqah bin Malikin Suraqah bin Malik wa qala lan ngucap sapa Suraqah ana utawi ingsun iku adudu bakal balekaken sapa ingsun ing Muhammad ilaikum maring sira kabeh fadhaminu muka padha nanggung sapa ahli kufar lahu maring Suraqah hadhil amwala ing ikilah pira-pira ben fa kharaja muka metu sapa Suraqah khalfahu ing dalem burini Nabi Muhammad wa adrakalan nusul nemoni sapa Suraqah an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla muka ngunus sapa Suraqah saifa ing pedangi Suraqah liyaqtula drapun mateni sapa Suraqah ing Rasulullah faisu khirat muka den tundukaken apa al-ardu bumi li amrin Nabi maring perintah Nabi alaihi Fa'amaru muka perintah sopo Nabi al-ardu ing bumi famassakat muka ngeker sopo opo ardu ing Suraqah fatasfulu muka ambles opo rijlu farosi sikile jarani Suraqah fil ardi ing dalam bumi ila rukbati tumuka maring dengkul faqala muka ngucap sopo Suraqah ya Rasulullah Rasul al-amanah maring ngono sira maring ngono aman panjenengan al-amanah maring ngono aman panjenengan fada moko ndungu sapa Rasulullah fa anjahu moko nyelametaken ing Suraqah sapa Allah fasarah moko nuli lumaku sapa Suraqah saatan ing dalem mungsa sedilu sumasalah moko nuli ngunus sapa Suraqah saifau ing pedangi Suraqah wa aradalan ngarepaken sapa Suraqah lahu ing mateni Rasulullah fatas bulu muka ambles opo rijlu farasi sikile jarani Suraqah fil ardi ing dalem bumi
hatta akhadatu sehingga ngalap ing Suraka apa al ardu bumi ila surati tumeka maring udle Suraka. Faqala moko ngucap sapa Suraka al amanah maring ngono aman panjenengan. La af'ul ora bakal agawe sapa ingsun ba'da hadza ing dalem ikilah sause ikilah suflu ing dalem sause ikilah suflu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anna nabi lamma kharaja ilal madinah ijtama askulla kuffar Makkah ala babi darin nadwa ila akhirih. Ini pada riwayat lain. Jadi kalau pada riwayat yang tadi, riwayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa turunnya ayat di sini sebab musababnya adalah Jadi kalau menurut Abdullah bin Abbas artinya as-somad, jadi Allah itu tidak butuh, tidak nih, berarti ayat la jafah, perkara yang tidak punya perut, tidak makan, tidak tidur. Artinya. Tapi pada riwayat lain mengatakan bahwa ini masalah surat Al-Ikhlas tadi ini, pada riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain yang dijelaskan bahwa pada waktu Rasulullah itu pergi ke Madinah, orang-orang kafir Mekah itu sudah berkumpul ada di tempat pertemuan di gang buntunya Abu Jahal. Kemudian orang-orang kafir Mekah itu mengatakan siapa yang bisa mengembalikan Muhammad, karena pada itu kan Rasulullah pergi ke Madinah. Jadi artinya suruh kejar dan suruh bunuh. Bagi siapa yang bisa mengembalikan Muhammad atau kepalanya, akan saya kasih unta 100 unta merah, matanya hitam. Ini mahal. Unta yang paling bagus seperti ini mahal. Ya. Akhirnya gimana? Setelah mengatakan akan diberi hadiah sedemikian rupa, ada seorang laki-laki yang berdiri namanya Suraqah. Jadi Suraqah bin Malik itu saya yang sanggup, saya yang akan mengembalikan. Pun dikumpulkan, ayat Suraqah keluar mengejar Rasulullah dan akhirnya setelah sampai dekat dengan Rasulullah, langsung namanya Suraqah itu menghunuskan pedang untuk membunuh Rasulullah. Tapi tanah bumi itu tunduk kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Sebelum Suraqah sempat membunuh, setelah menghunus pedang, sebelum menyentuh Rasulullah perintah kepada bumi agar supaya tahan Suraqah. Gimana? Apa yang terjadi? Akhirnya kudanya Suraqah itu kakinya masuk ke dalam tanah sampai pada lututnya. Setelah ketika melihat kaki kudanya itu masuk ke dalam tanah, Suraqah sadar, minta pertolongan kepada Rasulullah, amankan, doakan saya, jadi selamatkan saya. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah dan diselamatkan. Setelah selamat, berjalan lagi, bisa berjalan lagi, mau bunuh Rasulullah lagi. Akhirnya yang terjadi sama, tapi lebih parah. Mengejar Rasulullah belum sampai dekat, akhirnya bumi itu, kaki kudanya itu masuk ke dalam tanah, bahkan sampai, ini bukan cuma kudanya, Suraqahnya sendiri juga tenggelam sampai pada pusat. Bingung Suraqah. Hanya Suraqah gimana? Matur teng Rasulullah, ya Rasulullah, selamatkan kami. Setelah ini kami itu tidak akan mengulangi. Ini sudah 2 kali, diselamatkan 1 kali kurang. Selamat mau bunuh Rasulullah lagi. Sampai ya kedua kalinya nggak bisa lagi. Hanya nggak. Ba'dahana indalam sa'usaikilah. Syai'an ing suwiji-wiji.
Sayan la afulu sayan ing suwici-wici fada'a muka dungu sapa Rasulullah SAW fa anja muka nuli nyelamataken ing Suraka sapa Allah. Fanazalah muka mudun sapa Suraka amfarasi saking jarani Suraka wajalan teka sapa Suraka baina yadai naqati Rasulillah SAW ing dalem antarane ngarepe untane Rasulullah. Wajala salan lungguh sapa Suraka waqala lan ngucap sapa ya Rasulullah akhbirni kula aturi ngabari panjenengan ing ingsun min ilahaka saking pangeran sira haitsu kana ing dalem panggonan ana iku lau kadue ilahaka apa kudratun kekuasaan mislu hadihi umpamani ikilah kudrat amin dhahabin apa to saking emas amin fiddatin utawa saking perak. Fanak kasamu kono dinding keluakan sopo Rasulullah SAW roksahu ing sirai Rasulullah sakitan halim menang malian kang suwe opo sakit. Fanazala muko tumurun sopo Jibril malaikat Jibril wakulah landau sopo kul ngucapo sira Muhammad ya Muhammad himan huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung malaikat Jibril datang membawa kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan minal azwaji yadrakum fihi ila akhir. Nanti tadi kalau menurut kisah lain turunnya ayat surat Al-Ikhlas itu. Kalau yang tadi karena orang-orang kafir berkumpul bertanya kepada, kalau di sini kalau riwayat lain mengatakan masalah Suraqah yang berusaha untuk membunuh Rasulullah, kemudian dapat perintah untuk sanggup tapi nggak bisa. Nah terakhir untuk yang kedua kalinya lebih parah, matur teng Rasulullah turun dan bertanya, saya tolong kasih tahu Tuhan sama itu dari apa? Apakah dari emas, dari perak, sampai kekuatannya seperti ini dasarnya. Rasulullah diam, menundukkan kepala, diam tenang. Akhirnya malaikat Jibril datang teng Rasulullah, matur teng Rasulullah katakan Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, ditambah kul fatirus samawati wal ardi. Berarti turunnya ayat ini sama. Cuma kalau yang tadi, kalau Ibnu Abbas itu apa? Ibnu Abbas ya. Kalau Ibnu Abbas itu orang-orang kufar Mekah semua yang mengatakan kalau di kisah yang fi riwayatin akhir, kalau fi riwayatin tidak disebutkan, berarti itu lebih kuat jauhnya Ibnu Abbas daripada wa fi riwayatin. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal sedikit saya selesaikan. Sebentar lagi juga akan pengajian niki. Maaf karena tadi malam memang terlalu lelah dari rumah sakit, ngantuk, kurang jelas. Jadi saya ulangi, untuk itu saya ulangi sampai saya tuntaskan. Fada'amu dungu sapa Rasulullah SAW fa anjamu nuli nyelamataken ing Suraqah sapa Allah. Fanazala mukon mudun sapa Suraqah amfarasi saking jarane Suraqah wajah lan teka sapa Suraqah baina yadai naqati ing dalem ngarepe untane Rasulullah. Wajah salan lungguh sapa Suraqah waqalan ngucap ya Rasulullah akhbirni kula aturi ngabari panjenengan ing ingsun min ilahaka saking pengiran Tuhan. Haitsu kana ing dalem di panggonan ono iku lau kadue ilahaka opo kudratun kekuasaan mislu hadhi ngumpamani ikilah kudrat amin dahabin opo to saking emas amin fidatin utawa saking perak fanaka sakmoko nulin dingkluaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roksahu ing sirai Rasulullah sakitan hale meneng sapa Rasulullah malian kang suwe. Fanazala muka tumurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam wakolan daw sapa Jibril kul ngucapo sira ya Muhammad huwa utawi kelakuan iku Allahu utawi Allah iku ahadun zat kang siji
Allahu utai Allah iku as-samadu zat kang den sejo. Lam yalid ora mutra sapa Allah, walam yulad lan ora den putraaken sapa Allah. Walam yakul lan ora ono iku lahu kadhe Allah iku kufan madani sapa ahadun wong siji. Kul dawu sira Muhammad fatirus samawati utawi Allah iku zat kang dadekaken pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ja'ala dadekaken sapa Allah lakum kadhe sira kabeh min anfusikum halis saking pira-pira awak sira kabeh azwajan ing pira-pira bojo. Wa minal an'ami lan saking pira-pira raja kaya azwajan ing pira-pira jodoh. Yadraukum dadekaken sapa Allah ing sira kabeh fi ing dalem rahim. Yakni ngersakaken sapa Allah yahlukum dadekaken sapa Allah ing sira kabeh fi ing dalem rahim ay fi rahim ing dalem tegese ing dalem telanaan. Laisa ora ono iku kamis ning umpamane Allah apa syai'un suci-wici. Wa huwa utai Allah iku as-sami'u dzat kang midanget al-basir dzat kang aspada sapa Allah. Faqala muka ngucap sapa Saraqah Saraqah ya Rasulullah ya Rasul a'rid min ta'nu sira alaya ing ngatasé ingsun al-islama ing Islam fa aradamu ka min ta'nu liminta akan sapa Rasulullah alaya ing ngatasé Saraqah al-islama ing Islam fa aslama muka nuli manjing Islam sapa Saraqah wa hasulan bagus apa islamu islami Saraqah. Jadi setelah kejadian yang kedua kalinya, kaki ontanya, kaki kudanya Suraqah, bahkan Suraqahnya masuk ke dalam tanah sampai besar, matur teng Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kasihani kami, doakan kami Allah. Rasulullah berdoa, hanya diselamatkan oleh Rasulullah. Setelah selamat untuk yang kedua kalinya, Suraqah langsung turun dari kudanya menghampiri Rasulullah, matur tang ya Rasulullah, tolong kasih tahu pada kami seperti kekuatan Tuhanmu seperti ini aja. Seperti ini apa kejadian yang menimpa Suraqah? Apakah Tuhanmu dari emas atau perak? Rasulullah ditanya seperti itu, Rasulullah diam, menundukkan kepala. Selama saya malaikat Jibril diutus oleh Allah turun memberi kabar kepada ya Muhammad, kul ya Muhammad huwa Allahul ahad. Allah katakan Muhammad, Allah itu satu. Allah itu yang dibutuhkan oleh yang lain. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua, tidak ada yang menyamai Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, bahkan yang menjadikan kalian semua. Kalian mendapat jodoh juga hayal ada jodohnya masing-masing. Akhirnya bahkan artinya gimana? Jadi kamu itu juga lahir dari rahim itu. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Allah zat yang mendengar, Allah zat yang mengetahui. Setelah Rasulullah menjelaskan siapa Allah, barulah Suraqah itu maksud dia Rasul, tolong ajari kami agama Islam. Hanya Rasulullah itu memberitahu cara Islam. Setelah Rasul mengarahkan masalah agama Islam, langsung Suraqah itu masuk Islam dan sangat baik Islamnya Suraqah. Inilah dari sebab musabab turunnya surat Al-Ikhlas. Dari kami cukup sekian saja. Mohon maaf kami yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kami akan mungkin jam 10 lebih sedikit akan kami bacakan kitab seperti biasa, kitab Uqudul Jen. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.